Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya untuk pembelajaran jarak jauh kita. Karena kita masih belum bisa tatap muka, saya harapkan kalian sama-sama kita baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis kebutuhan beban atau bandwidth pada jaringan yang sudah dievaluasi, sudah ada feedback yang cukup baik. Mungkin ada beberapa yang kurang, nanti kalian bisa cek lagi videonya untuk lebih memantapkan kalian untuk penguatan kaliannya. Nah, untuk materi selanjutnya kita membahas tentang konsep kerja protokoler server soft switch. Nah, ini masih ada hubungannya pas di kelas 11. Kalau yang gurunya saya sudah membahas tentang yang namanya server VoIP atau IP phone. Nah, ini ada semacam relasinya karena ini tentang teori cara kerja protokolernya dalam server yang namanya soft switch. Nah, tujuan pembelajarannya seperti biasa, pertama kita tentang protokolernya, cara kerja protokolernya, server soft switch seperti apa. Tujuannya biar kalian bisa memahami secara teorinya cara kerja server soft switch itu seperti apa, dan kalian juga bisa menjelaskan gimana sih VoIP itu bekerja. Nah, itu tujuan akhir dari pembelajaran kita materi ini. Nah, ini cangkupan materinya dari mulai protokolernya, definisi sampai perangkat VoIP yang nanti kita bahas. Karena ini mungkin cukup panjang untuk secara teorinya, karena membahas di materi ini akan kita kupas secara agak banyak tentang masalah konsep kerjanya server soft switch. Jadi ini nanti kita bagi menjadi beberapa pertemuan lagi, karena kalau saya bahas di satu pertemuan itu bisa sampai 1 jam videonya. Jadi saya akan pecah-pecah untuk jadi beberapa pertemuan dalam materi ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas yang namanya protokol. Mungkin kalian sudah tahu protokol itu apa. Protokol aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi perpindahan data antara dua atau lebih perangkat komputer. Nah, standar protokol yang paling populer sampai saat ini yaitu OSI atau Open System Interconnecting, yang telah ditentukan oleh lembaga yang bernama ISO. Nah, lembaga yang bernama ISO. Nah, ini definisi jadi dari protokol. Jadi protokol adalah aturan baku dari yang namanya komunikasi jaringan komputer. Jadi aturan ini sudah diinternasionalkan, atau ini adalah aturan internasional untuk komunikasi komputer atau komunikasi data pada jaringan komputer. Protokol itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya pengertian dari soft switch itu apa sih. Jadi sebelum kita ke konsep kerjanya, kita harus tahu dulu server soft switch itu apa, soft switch itu apa. Nah, soft switch itu suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, atau yang lebih awamnya jaringan telepon dengan jaringan internet. Jadi yang tadinya jaringan telepon berbeda jalurnya, ini digabungkan dengan server soft switch ini. Jadi kita bisa menelpon yang tadinya menggunakan server atau jalur telepon rumah, jadi sekarang kita menelpon sudah menggunakan jaringan internet. Jadi satu jalur dengan internet, dengan yang namanya soft switch ini. Jadi yang tadinya kita hanya internet, telepon, sekarang itu sudah disatukan. Nah, itu biasanya atau di ISP IndiHome
atau Telkom sudah menggunakan yang namanya soft switch ini. Jadi untuk telepon rumah sudah digabungkan dengan jalur internet atau jalur FO-nya. Jadi kalau kalian melihat dari telepon yang ada di IndiHome sekarang atau jalur IndiHome, kalau di rumah kalian sudah masang IndiHome yang ada jalur teleponnya, itu kabel telepon kita masuk ke dalam modem si IndiHome secara otomatis. Yang dulunya kita pakai DSLR converter di IndiHome itu, sekarang kabel DSL ini atau kabel RJ11 ini sudah masuk ke dalam modem internet dari Telkom atau dari IndiHome-nya. Itu yang dinamanya IP phone. Nah, itu. Jadi sudah berbasis IP sekarang untuk jalur teleponnya. Ini adalah teknologi yang mungkin kalau kita menganggapnya suatu hal yang baru, tapi sebenarnya soft switch ini udah dibahas dari 5 tahun yang lalu. Tapi implementasi soft switch ini terutama di BUMN, karena Telkom BUMN kita, negara kita, BUMN negara kita itu baru diimplementasikan semenjak IndiHome. Padahal untuk perancangan dari kerja soft switch ini udah dibahas dari mulai sebelum IndiHome ada. Tapi karena kita selalu untuk negara kita, untuk perkembangan teknologi itu selalu ketinggalan, jadi kita baru akhir-akhir ini atau akhir tahun ini sudah bisa menggunakan teknologi terbaru. Nah, soft switch ini merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi berbasis IP. Jadi seperti layanan triple yang ada di IndiHome, soft switch ini bisa dibagi. Jadi jaringan internet, jaringan telepon dengan jaringan TV. Jadi udah triple play dalam satu perangkat modemnya yang terbaru itu. Nah, itu menggunakan yang namanya kerja dari soft switch ini. Jadi kita akan membahas tentang lebih banyak analoginya ke arah triple play-nya IndiHome, karena untuk implementasi yang paling banyak itu ada di IndiHome. Sebenarnya untuk XL Axiata sudah menggunakan triple play juga untuk Bolt, Force Media, ataupun yang sekarang lagi rame itu yang namanya My Republic, itu sudah menggunakan layanan triple play ini untuk ISP atau Internet Service Provider terkenal di Indonesia ini. Nah, bagian yang paling kompleks dalam satu sentral lokal adalah bagian software yang mengatur call processing atau pengaturan proses menelponnya. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara, komunikasi voice dalam bentuk paket atau sirkuit. Jadi dalam server soft switch ini dimungkinkan untuk menyambungkan komunikasi voice ini menjadi bentuk paket ataupun sirkuit. Nah, memisahkan fungsi call processing dari fungsi switching secara fisik dan menghubungkan keduanya melalui protokol standar tersendiri. Nah, itu ya sistem dari yang namanya soft switch-nya. Sedangkan sekarang kita harus tahu dulu VoIP itu apa. Mungkin di kelas 11 sedikit kita udah bahas VoIP itu apa, pengertiannya apa, dan secara simulasinya sudah kita simulasikan di kelas 11 menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu di kelas 11 semester 2 kita udah coba simulasikan VoIP itu seperti apa sih, gimana cara kerjanya, hasilnya seperti apa. Nah, kita udah tahu menggunakan simulasi itu. Nah, ini baru kita bahas tentang teori cara kerjanya seperti apa. Nah, VoIP adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP atau internet protokol. Jadi VoIP nama lainnya adalah internet telepon.
Jadi hardware atau software yang memungkinkan pengguna internet untuk menggunakan atau media transmisi panggilan telepon. Sebenarnya kita sudah menggunakan ya untuk jaringan internet telepon ini, telepon. Nah, contohnya apa sih? Video call pada WhatsApp kalian. Nah, atau kalian nyoba telepon menggunakan WhatsApp, menggunakan Skype atau video conferencing. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu implementasi dari Voice over Internet Protocol atau protokol VoIP. Nah, ini protokol VoIP ini adalah aturannya. Nah, itu implementasi yang sudah ada, itu yang sedang kita gunakan untuk PJJ ini, seperti misalnya Zoom, itu salah satu implementasi dari VoIP juga. Nah, tapi yang kemarin kita simulasikan VoIP itu berbentuk telepon. Jadi sebenarnya VoIP itu ada banyak, tapi karena di Cisco Packet Tracer kita hanya bisa simulasikan secara IP phone, jadi kita simulasikan secara IP phone saja. Sebenarnya di WhatsApp juga termasuk salah satu implementasi VoIP. Jadi masih banyak implementasi yang lainnya yang sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah menggunakannya untuk jaringan atau protokol VoIP ini. Nah, selanjutnya di SoftSuite itu banyak fungsionalnya atau fungsinya. Salah satunya yang namanya fungsional plane SoftSuite. Nah, ini menunjukkan pemisahan fungsional entitas secara garis besar pada jaringan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Fungsional plane ini terdapat 4 bagian. Yang pertama transport plane, call control, signaling plane, service and application plane, dan management plane. Nah, kita bahas yang pertama, transport plane, yang berfungsi sebagai pembawa pesan di sepanjang jaringan VoIP. Nah, transport plane ini jadi transportasinya dalam jaringan VoIP ini fungsionalnya. Jadi dari mulai pengiriman pesannya, pensinyal ada dalam panggilan, pembangunan hubungan dengan media lain, atau kita mau ngirim video, mengirim apa, ini adalah transportasinya yang dinamakan transport plane dari SoftSuite. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya fungsional entitas. Fungsional entitas secara logika dalam VoIP merupakan entitas secara logika. Nah, fungsional ini menggambarkan fungsi logika komponen-komponen yang ada dalam arsitektur SoftSuite. Nah, contohnya adalah Media Gateway Controller Function atau MGMC-F yang menyediakan logika panggilan dan pensinyalan sebagai kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. Gateway kan gerbang, jadi media dari gerbang ini banyak. Nah, Media Gate Controller Function ini itu sebagai pihak yang mengontrol panggilan yang terdapat dari beberapa media, biasanya lebih dari satu media. Nah, selanjutnya ada yang namanya Call Agent Function atau Interworking Function. Nah, ini banyak banget subsetnya. Nah, dari mulai kita bahas tentang Call Agent Functionnya dulu. Berfungsi pada saat MGC atau Media Gateway Controller Function ini menangani kontrol panggilan. Jadi call agent function ini pada saat MGC ini sedang menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Nah, jadi ini adalah satu. Jadi ada relasinya antara Media Gateway Controller Function dengan call agent functionnya, fungsi agent komunikasinya. Jadi dua ini berjalan seimbang ketika sedang panggilan berlangsung sebagai pengontrol dan pemeliharaan kondisinya. Jadi agar komunikasi pada saat panggilan itu terkontrol dan terawasi agar tidak sering terjadi putus koneksinya. Nah, ini ada yang namanya Media Gateway Controller Function dengan Call Agent Function.
Sedangkan untuk interworking function berfungsi pada saat media gateway controller function ini melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Jadi CAF yang tadi ketika sedang panggilan atau pengontrolan pemeliharaan tuh bareng-barengan jalannya dengan media gateway-nya. Nah, sedangkan untuk IWF-nya atau interworking function-nya berjalan bersama MGC itu ketika sedang interaksi pensinyalan. Jadi ketika kondisi pensinyalan yang jalan bareng dengan media gateway controllernya adalah interworking function-nya. Jadi untuk tiga fungsional ini sama-sama berjalan, cuma biasanya di dalam satu interaksi hanya dua function ini yang berjalan. Jadi call agent function dengan interworking tugasnya membackup dari fungsi media gateway controller function-nya, jadi berjalan bersama. Nah, selanjutnya ada yang namanya routing function dan accounting function. Nah, routing function yang menyediakan informasi rute panggilan untuk si media gateway controller. Sama lagi nih, ada relasinya dengan media gateway controller lagi. Jadi untuk RF ini atau routing function ini sebagai penyedianya atau fungsi penyedia ketika MGC ini membutuhkan kita mau nelfon kemana sih, rutenya kemana aja, harus jalannya dari mulai server ini dengan protokol yang berbeda-beda. Nah, itu rutenya disiapkan oleh yang namanya routing function ini untuk dikirimkan kepada MGC atau media gateway controller function. Jadi elemen yang paling utama itu adalah media controller functionnya, media gateway controller function. Nah, sisanya untuk membackupnya itu untuk routing function yang tadi kita bahas. Nah, untuk accounting functionnya itu berfungsi untuk mengumpulkan informasi counting panggilan untuk tujuan billing. Nah, ketika kita menggunakan telepon rumah biasanya ada tagihannya. Nah, dari fungsi accounting function ini yang menghitung billing kita atau tagihan kita nelfon kemana aja dengan waktu mana aja, itu akan dikumpulkan informasinya oleh si accounting function dengan tujuan sebagai data tagihan kita ketika kita bayar tiap bulannya. Nah, itu fungsi dari accounting functionnya. Nah, ada lagi yang namanya application server function. Nah, ini entitas sebagai pengeksekusi aplikasi. Jadi fungsi utamanya untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Ini sebagai fungsi aplikasinya, aplikasi apa aja dan layanan apa aja yang mau dipakai. Nah, ini fungsi dari application server function. Nah, selanjutnya ada yang namanya service control function, SCF. Nah, berfungsi ketika si ASF atau application server function ini melakukan fungsinya untuk mengontrol jaringan atau mengontrol layanan. Nah, jadi yang tadi kita bahas kan, application server function ini menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Nah, ketika application server function ini sedang mengontrol logika layanan, nah itu jadi si service control functionnya ini membantu ketika tentang service atau layanan yang sedang dikontrol oleh ASF atau application server function. Jadi ini sama-sama nge-backup, sama kayak tadi tentang media gateway functionnya itu di backup sama beberapa function. Nah, ini application server function juga di backup oleh server control function. Jadi sama-sama untuk berrelasi atau berhubungan satu sama lain fungsinya. Selanjutnya ada yang namanya media gateway function, MGF, yang menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan terang. Nah, ini lebih berat lagi menuju arah terang. Nah, ini kalau di AIC sudah dibahas di jaringan terang itu pada VLAN atau
materi pertama di kelas 11. Nah, jadi dari jaringan internet protokol ini dengan endpoint akses atau jaringan terang. Jadi dihubungkan antara jaringan terang atau dari jaringan terang atau jaringan virtual ini kepada jaringan yang berada di internet protokol. Nah, selanjutnya ada yang namanya media server function atau media yang memanipulasi data, menyediakan manipulasi data untuk melakukan paketisasi media stream untuk kebutuhan beberapa aplikasi. Peran utamanya apa? Untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ISF atau MDC untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Jadi ketika si media gateway control function membutuhkan sebuah permintaan layanan atau untuk permintaan layanan berupa proses media dengan paketisasi media stream, nah mintanya kepada media server. Ini adalah penyedianya atau servernya. Jadi application server sama media gateway controller ini meminta kepada media server function untuk paket yang berupa media stream. Ketika ada paketisasi media stream, untuk memprosesnya itu diarahkan langsung ke media server function untuk memproses media yang dengan paketisasi media stream atau streaming. Nah, itu biasanya video call yang langsung live streaming itu menggunakan paketisasi media stream. Nah, dan itu aja udah panjang banget. Udah hampir 20 menit kita ngebahas baru dua fungsional pada soft suite dengan pengertian soft suite, protokol, VoIP. Nah, itu aja sudah panjang banget. Jadi saya bagi berapa pertemuan nantinya untuk materi server soft suite ini. Nah, ini seperti biasa untuk mendapatkan feedback apakah kalian sudah mengerti atau agar kalian ada bisa membaca juga. Nah, ini ada soal. Nah, soal ini tentang cuma satu soal. Soalnya sebutkan contoh implementasi dari VoIP atau Voice over Internet Protocol dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah, seperti biasa soal tersebut dikerjakan di buku tulis ataupun kertas lembar dan difoto menggunakan timestamp kamera free dan di foto tugas tersebut dikirimkan ke email saya ataupun ke WhatsApp saya bagi yang SMK 11 Maret Jakarta. Apabila kalian siswa-siswi SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi, wajib mengirimkan foto tugas tersebut atau hasil tugas tersebut ke dalam website e-learning yang beralamat pada belajar.ictsmart.my.id. Jadi di website e-learning semua pengumpulan tugas pelajaran saya ataupun semua produktif teknik komputer jaringan pengumpulan tugasnya pada website e-learning kita, karena baru Kabupaten Bekasi atau SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi yang menggunakan website e-learning. Oke. Nah, setelah saya bahas tentang, jadi soalnya itu tentang implementasi atau apa aja yang udah digunakan dari VoIP yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sistem VoIP itu digunakan di kehidupan kita itu apa sih contohnya? Nah, itu dicari apa aja contohnya dari mulai, berarti cuma cari contohnya aja, sebutkan. Nah, itu sangat mudah lah, jawabannya nggak terlalu panjang. Nah, jadi kalian sebelum menjawab soal ini harus tahu dulu VoIP itu seperti apa. Nah, kalian harus dengar dulu penjelasan dari video pembelajaran saya yang hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita balik lagi membahas lagi. Wah, ini elemen-elemen, kita masuk ke elemen jaringan soft suite-nya. Nah, ini masih panjang lagi nyampe ke sananya. Jadi masih banyak pembahasan tentang konsep kerja soft suite ini. Mungkin akan jadi 2 atau 3 pertemuan. Jadi dua pertemuan ke depan kita masih harus membahas ini. Jadi karena materinya lumayan panjang, kita bagi jadi beberapa pertemuan karena ini aja baru masuk ke elemen jaringan, nanti masih banyak lagi.
sampai ke diagram cara kerjanya nanti kita bahas. Seperti ini yang nanti kita bahas. Nah, ini masih panjang materi kita. Sambil menunggu kita tatap muka, kita bahas dulu secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Sambil kita berharap sama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera selesai dan tidak ada penyebaran klaster terbaru. Jadi untuk kalian saya berharap tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada pada lingkungan kalian atau yang diumumkan oleh gugus tugas COVID ataupun Kemenkes Republik Indonesia. Protokol-protokol kesehatan seperti tetap jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter dan tetap menggunakan masker ketika terpaksa keluar rumah atau sedang di perjalanan. Tetap menggunakan masker untuk melindungi diri kalian dan melindungi orang lain, protokol kesehatannya. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan, hidup budaya bersih biar kita sama-sama terlindung dari virus-virus kesehatan lainnya, bukan cuma COVID dan yang lainnya. Jadi tetap jaga kesehatan juga untuk kalian. Tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauhnya. Sama-sama kita berdoa untuk pandemi ini segera berakhir agar kita bisa tatap muka atau bersekolah lagi seperti biasa. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.